السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن حبيبنا محمدا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jemaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah 1277 Masehi. Masih di bab fadl ju'i wa khushunatil 'aishi wal iktisani 'al qalil min al-maqbul mashrub al-mulus wa iriya min hududi nafsi wa tarki syahwat. Singkatnya, keutamaan hidup sederhana. Hadis keempat atau hadis ke-494 kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadha al-kitab rahimahullah wa walidayhi ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. Dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini perawi hadis terbanyak ketiga. Jadi pertama itu Abu Hurairah, kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga ini Anas bin Malik. Sebanyak 2286 hadis. Itu termasuk ribuan, ya. Umur termasuk panjang. Anas bin Malik itu umurnya panjang, sebentar berapa ya, 90-an gitu umurnya itu. Jadi 100 tahunan. Sangat panjang nih umurnya Anas bin Malik. Usia 10 tahun udah khidmah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama memuji ibunya sahabat Anas bin Malik. Karena sejak kecil ibunya menitipkan Anas bin Malik ke Nabi, khidmah, berbakti, membantu Nabi. Ashabuhu, murid-murid terdekatnya adalah Qatadah, Thabit al-Bunani, Humaid, dan Az-Zuhri. Ini murid-murid terdekat Anas bin Malik. Salah satunya nih yang paling keren ya menurut saya itu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Itu riwayatnya beliau itu buta sejak kecil. Tetapi meriwayatkan hadisnya luar biasa. Sekali riwayat hafal. Nah kayak gitu. Jadi memang ada orang-orang yang dikaruniai oleh Allah sekali dengar hafal. Itu ya, kalau sekarang IQ ya, IQ-nya tinggi itu. 3 digit itu. Bukan 2 digit ya. Kayak Imam Bukhari itu sekali dengar hafal. Nah, itu memang udah karunia ya, karunia dari Allah itu. Dari sahabat Anas bin Malik. Nah, ini ada yang pernah keliru, Ustadz. Jadi Imam Malik itu kan
ulama Madinah. Itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu Malik bin Anas. Nah, dikira sama ustadznya ini Malik bin Anas bin Malik. Jadi Imam Malik itu dikiranya anaknya sahabatnya Anas bin Malik. Bukan. Jauh lah, itu namanya mirip aja ya. Jadi Imam Malik itu Malik bin Anas. Sedangkan sahabat Anas ini Anas bin Malik. Nah, tapi tidak ada hubungan darah. Cuma nama mirip. Jadi nama mirip itu memang kadang membuat orang keliru. Maka dulu ulama hadis itu benar-benar teliti nama itu. Nama. Maka kadang dikasih lakop. Dikasih julukan yang lain. Nah, biar nggak salah. Kayak ada perawi hadis namanya Ismail bin Ibrahim. Nah, ini kalau disebut Ismail bin Ibrahim, khawatirnya dikira Nabi Ismail. Kan gitu. Akhirnya disebutnya ibunya, Ismail bin Ulayyah. Kayak gitu. Ya, itu dalam rangka biar gak keliru aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi istilahnya supaya nggak salah gitu. Nggak dikasih julukan apa, kayak gitu itu ya. Hal-hal yang seperti itu. Biar nggak keliru. Termasuk Imam Nawawi ini. Imam Nawawi itu nama beliau adalah Yahya. Tapi beliau nggak punya anak ya, belum menikah soalnya Imam Nawawi. Terus kunyahnya siapa yang paling enak? Ya, Nabi Yahya itu punya ayah namanya Zakaria. Ya udah deh, Abu Zakaria. Segitu aja. Jadi kalau Nabi Zakaria kan anaknya kan Yahya. Nah, ini supaya nggak keliru, ya udahlah. Ini kan Yahya, ya udah Abu Zakaria. Nah, kayak gitu tuh. Ada ulama fikih juga namanya Ishaq. Apa ya kunyahnya? Abu Ibrahim. Nah, kayak gitu ya. Padahal harusnya kan Nabi Ishaq itu anaknya Nabi Ibrahim. Tapi kan ulama. Ulama, ya udah namanya Ishaq, kunyahnya Abu Ibrahim. Nah, kayak gitu tuh. Yusuf, kunyahnya Abu Yakub. Nah, kayak gitu tuh. Itu dalam rangka supaya nggak keliru. Karena ada yang keliru. Jadi ini penilaian hadis ya. Jadi ada orang nilai hadis terus dikritik sama penilai hadis lain. Karena salah ini, salah orang. Jadi namanya mirip tapi bukan orang itu. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu kadang ulama ngasih kunyahnya bagaimana atau lakop ya, julukannya bagaimana. Itu biar berbeda. Bahkan kadang ciri fisik itu juga disebutkan. Itu supaya nggak keliru ciri fisiknya itu. Seperti apa? Ada yang bongkok ya disebutin. Bukan untuk menghina, tapi supaya nggak salah gitu ya. Supaya benar. Karena dulu perawi hadis itu dinilai supaya nanti hadisnya ini sahih atau tidak. Nah, kayak gitu. Nah, itu peneliti hadis ya. Kalau enggak nanti salah itu. Dari sahabat Anas bin Malik. Radhiyallahu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan sampai meninggal, tidak pernah makan roti empuk sampai meninggal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain, dan tidak pernah melihat kambing panggang dengan mata kepalanya sendiri, insyaallah. Jadi, wah ini berat dah kalau kita ya. Ini hidup sederhana sampai segininya Nabi ya. Kalau kita seneng kuliner ya, seneng kuliner. Orang kalau seneng kuliner, makan enak itu aja jadi nggak enak. ya udah kebiasaannya makan enak ya. Nah itu makanya kadang makan itu juga harus dikembalikan. Saya ingat
dulu masih sering beli apa ya, donat yang orang naik sepeda itu ditarik rada alat itu. Nah itu jajan saya kecil itu. Biasanya sama bunder-bunder yang ada gulanya. Kadang udah dapat donatnya Sam gitu. Donatnya apa? Nah itu jadi biasa. Nah ini bahayanya orang seneng kuliner ya. Ini mau nyuntuh Nabi ya berat ya. Kita gak enak titik aja wis. Gak enak gitu. Ya ini latihan ya, latihan. Kalau emang gak enak ya sudah, tapi nggak usah mencela kan gitu aja ya. Nggak usah mencela, ini nggak enak. Lalu apa yang ada ya dimakan wis gitu aja. Apa yang ada dimakan. Makan seadanya, makan semua yang ada. Ini contoh Nabi ya Allah ini. Zaman kita berubah ini ya. Berubah. Tapi emang ini dalam rangka menjaga nafsu. Nah ini ya. Jadi hati-hati ya ini. Menyambut keinginan nafsu, syahwat. Nah kayak gitu. Jagalah. Hadis berikutnya. Wa nin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yadu min ad-daqali ma yamla'u bihi batnahu rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak mendapat kurma jelek yang bisa memenuhi perutnya. Nggak dapat apa-apa berarti ya kanjeng Nabi. Hadis ke-6. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya min hina ta'athahu Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala faqila lahu hal kana lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil qala ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلا من حين بعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه رواه البخاري. Dari sahabat Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat roti putih semenjak diutus hingga Allah taala memanggilnya. Ada yang bertanya, apakah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian mempunyai ayaan? Ia menjawab, Rasulullah tidak pernah melihat makanan yang diayak semenjak diutus hingga Allah taala memanggilnya. Lalu dikatakan kepadanya, bagaimana cara kalian memakan gandum yang belum diayak? Ia menjawab, kami dulu menumbuk lalu meniupnya hingga terbanglah kulit gandum itu, sedangkan yang tersisa kami jadikan adonan. Ini roti-roti enak gitu ya. Ini belajar zuhud. Insyaallah ini kalau diterangin ya kita jauh gitu ya. Allah. Hadis berikutnya, hadis ke-7. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fa qala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'adah qala al-ju' ya Rasulullah qala wa ana walladhi nafsi bi yadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma huma فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فجاءهم
بِذْكٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العرق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم. Insyaallah. Yang pertama hadis pewanjang gini dulu ya Imam Muslim hafal, Imam Nawawi hafal. Nah, kita baca aja pusing ya. Insyaallah. Allah ya Allah. Ya itu emang anugerah ya. Dan ulama-ulama dulu itu ya hafal Quran baru hafal hadis. Hafal Quran baru hafal hadis. Gitu ya. Itu luar biasanya gitu ya. Kita belajar aja, masya Allah luar biasa gitu ya. Ya inilah kondisi ya, kondisi. Kenapa banyak ulama pun berkata bahwa malakah itu ada di ulama dulu, bukan di ulama sekarang. Meskipun sekarang itu apapun tersedia. Nah itu malakahnya itu beda. Malakah itu pola pikirnya gitu. Pola pikir. Jadi mungkin bahasa kita itu insting. Nah, kayak itu ya. Sudut pandang. Nah, itu kedalamannya itu kalah dengan ulama dulu. Sehebat apapun ulama sekarang kalau dibandingkan kayak Imam Syafi'i ya jauh. 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 Padahal dari segi buku, dari segi apapun itu banyakan sekarang. Itu nggak usah dibandingkan Imam Syafi'i. Dibandingkan Imam Nawawi aja. Imam Nawawi ini wafat 676 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Umurnya 54 ya. Berarti sekitar 200-an gitu. Sebentar saya buka. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i. Itu 150 ya. Jadi Imam Abu Hanifah wafat, terus Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Abu Hanifah itu meninggal 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Sampai 204 Imam Syafi'i. 204 Hijriah meninggalnya, berarti usianya 54. Nah, nggak usah dibandingkan sama Imam Syafi'i, sama Imam Nawawi aja yang nyusun kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi itu wafat 676. Itu nggak ada yang bisa menyamai Imam Nawawi, nggak ada. Buktinya apa? Jadi Imam Nawawi itu menulis sebuah kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi Imam Syairazi menulis kitab namanya Al-Muhadzab. Kemudian Imam Nawawi menulis syarahnya tuh. Syarahnya namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, Imam Nawawi itu belum selesai. Itu meninggal beliau. Kalau nggak salah, saya lupa. Kitab riba kalau nggak salah terakhir. Lalu ada yang melanjutkan Al-Majmu' ini sampai selesai. Karena kan syarahnya kitab Al-Muhadzab. Itu ulama ngomong jauh dibandingkan syarahnya Imam Nawawi. Jauh. Jauh. Sampai timbul pertanyaan, kenapa ya? Kan secara buku lengkapan sekarang. Kan gitu ya. Apa aja ada, tapi nggak bisa. Diteliti itu. Ada yang bilang
Yang pertama dulu banyak kitab yang ternyata nggak nyampe ke kita. Karena dulu ada kitab yang ditulis terus nggak dicetak. Dan itu hilang. Nah, Imam Nawawi sumbernya kan banyak. Terus ada yang memang dihafal. Ada yang terakhir bilang, ya beliau memang Imam Nawawi. Kayak gitu. Imam Nawawi, ya jangan dibandingkan sama kita. Nah, kayak gitu tuh. Kayak saya nggak tahu ya, saya bukan pencinta bola, tetapi saya nonton shot itu pemain-pemain luar itu kalau menghadang Messi itu katanya saya udah teliti seminggu bagaimana cara ngadepi Messi ketika di depan Messi ilmu saya hilang semua. Kenapa ya? Karena dia Messi. Nah kayak gitulah. Okay. Mau nyontoh Messi ya nggak bisa, dia Messi. Kayak gitulah istilahnya gitu. Mau nyontoh ini, kayak gitu. Sampai ada yang bilang begitu, ya karena beliau Imam Nawawi. Nah gitu. Padahal secara lengkapnya sumber itu lengkapan sekarang. Kan gitu ya. Ini nggak ada. Kayak gitu tuh nggak ada. Apalagi sama imam-imam mujtahid. Imam Syafi'i. Wah, itu namanya jauh. Imam As-Suyuti. Ini biar tahu bagaimana hebatnya ulama kita ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lahirnya 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Berarti kan beliau itu Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mufassir, ahli tafsir. Tafsirnya yang tebal itu Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur. Itu yang tebal tuh. Ada lagi yang melanjutkan gurunya. Ya, itu memang ringkas memang. Jadi gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu membuat tafsir ringkas ya untuk pemula lah. Terus beliau meninggal sebelum selesai. Diteruskan oleh Imam As-Suyuti. Nama tafsirnya akhirnya disebut Jalalain. Karena Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tapi beliau Imam As-Suyuti itu nulis sendiri kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Ma'thur. Mufassir. Muhaddits beliau. Ahli hadis. Ngarang kitab-kitab hadis. Beliau ahli fikih. Imam As-Suyuti itu. Kitabnya yang terkenal adalah Kaidah Fikih Al-Asbah wan Nadhair. Itu kitab kaidah fikih yang luar biasa dan ulama udah memuji itu, kitab Al-Asbah wan Nadhair. Beliau ahli bahasa Arab dengan kitab sastranya Uqudul Juman. Wes lengkap sampai Tibun Nabawi. Lengkap. Itu aja Imam Asy'uti nggak berani bikin madhab sendiri. Nggak berani. Saya ngikut Imam Syafi'i. Wah itu ya bayangin tuh ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa Arab. Orang apa coba? Ahli Tibun Nabawi juga. Itu aja. Nggak berani bikin madhab sendiri. Jadi kalau dikatakan kenapa sekarang nggak ada madhab baru, nggak ada yang berani soalnya. Nggak ada yang berani. Ya Allah, ya Allah. Ulama kontemporer ya, yang menulis kitab-kitab besar saat ini. Yusuf Qardawi, itu juga sama nggak berani. Nggak berani beliau. Membuat madhab sendiri. Imam Wahba Az-Zuhaili. Imam Wahba Az-Zuhaili, Syekh Wahba Az-Zuhaili. Itu ahli tafsir. Tafsirnya terkenal. Al-Munir. Bikin kitab fikih. Kitab fikihnya juga terkenal. Jadi rujukan, Bahthul Masail. Rujukan ini, rujukan itu. Jadi udah ahli tafsir, fikih. Nggak berani juga bikin madhab sendiri. Nggak berani. Padahal secara teks, itu lengkapan sekarang. Nah, kayak itu malakah namanya. Malakahnya itu.
disebut tawadhu, ya Allah alam, tapi tetap aja nggak berani. Karena pasti diuji ya, pasti diuji. Jadi kenapa kok madhab itu kita kenal cuma 4? Ya karena yang lain nggak ada, di situ aja. Bukan karena apa-apa, karena yang lain nggak berani. Nah, kalau ada yang berani, sebetulnya secara keilmuan bagus itu. Tapi nggak ada yang berani, nggak ada. Makanya ya sampai sekarang ya cuma 4 itu. Yang lain ya udah hilang semua. Dan nggak ada yang baru. Nah kayak gitu ya. Jadi bukannya tidak boleh buat madhab baru, boleh silahkan. Tapi berani nggak? Nah itu aja pertanyaannya ya. Nanti ditanya sama orang nggak bisa jawab itu. Nah kayak gitu itu ya. Insya Allah itu luar biasanya ulama-ulama dulu itu ya. Jadi bukan berarti kita ini taklid ke Imam Syafi'i, enggak. Ya karena yang baru nggak ada. Gitu ya. Beda dengan ilmu-ilmu eksak ya. Ilmu sepeda motor aja, ilmu lama udah nggak kepake sekarang kan. Nah kayak gitu. Karena lebih canggih sekarang kan gitu. Teknologi kan semakin canggih tuh sekarang. Nah tapi kalau ilmu-ilmu seperti ini, entah mengapa ya. Jadi Allah alam lah. Ya sampai yang tadi memang. Ya karena beliau Imam Bukhari, begitu saking nyerai itu. Karena meneliti bagaimana dulu Imam Bukhari itu semua dah, aduh, nggak sanggup sih. Nah kayak gitu lah. Ya. Sama kalau penggemarna CR7 itu kamu mau nyentuh CR7, jauh. Nah kayak gitu lah istilahnya, jauh. Karena dia CR7, nah gitu. Yang penggemar Messi, kamu nyentuh Messi jauh karena dia Messi. Nah, ya sama kayak gitu. Saking mau meneliti itu ya, gak sanggup ya. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Nah kayak gitu. Ini hebatnya ulama dahulu. Jadi istilahnya ya memang luar biasa lah ya secara keilmuan. Nah kayak gitu itu. Malah pikir itu seperti itu. Nah kayak gini lah. Ngapalin hadis sepanjang ini ya luar biasa. Kita baca aja ya udah ya Allah. Nah, kayak gitu ya. Baca Quran aja masih keliru ya kita ya. Insyaallah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu hari atau malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Ternyata beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian berdua keluar pada waktu seperti ini?" Keduanya menjawab, "Rasa lapar ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sedangkan aku demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya." Atau yang berada di yadnya itu ya. Apa yang buat kalian keluar itu juga membuatku keluar, bangunlah. Keduanya langsung bangun dan berangkat bersama beliau untuk menemui seorang Ansor. Dan ternyata orang itu tidak ada di rumah. Ketika istrinya melihat, dia berkata, "Selamat datang." Rasulullah bertanya, "Di mana fulan?" Istrinya menjawab, "Ia sedang pergi untuk mengambil air minum." Tiba-tiba orang Ansor itu datang, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya berkata, "Alhamdulillah. Pada hari ini tidak ada yang mempunyai tamu lebih mulia daripada aku." Lalu ia pergi sejenak dan datang lagi membawa setangkai kurma yang penuh dengan busur, kurma merah, tamar, kurma kering, dan rutab, kurma basah. Itu pembagian kurma ternyata ya. Ada busur, ada tamar, ada rutab. Busur itu kurma merah, tamar kurma kering, rutab kurma basah. Kalau kita taunya tamar aja ya, kurma aja gitu ya. Seraya berkata, "Silakan dimakan." Ia lalu pergi mengambil pisau. Rasulullah berpesan kepadanya, "Kamu jangan menyembelih yang sedang menyusui." Ia menyembelih kambing dan mereka pun makan kambing itu juga kurma dan minum air. Setelah kenyang dan puas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, "Demi zat yang jiwaku berada di yadnya, kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Kelaparan
mengeluarkan kalian dari rumah lalu kalian tidak pulang sampai kalian mendapatkan nikmat ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini bagaimana sahabat ya, Abu Bakar, Umar, dan termasuk Rasulullah malam lapar. Oh. Hadis berikutnya. Wan Khalid bin Umar al-Adawi qala. Saya bahas sedikit ya. Ini tapi ini hati-hati bahasa. Jadi ini ada istilah nanti perdebatan lah. Jadi kayak lafaz walladzi nafsi biyadihi. Ini ada yang menerjemahkan apa ya? Menafsirkan dengan tafwid, itu aja. Tafwid itu adalah walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di yadnya. Itu aja. Lalu ada yang mentakwil. Dan demi jiwaku yang berada di kekuasaannya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kayak di tafsir Ibnu Katsir itu iyat itu juga ai biquwah. Wassama banainaha biaidin. Ya, langit itu dibangun biaidin, ai biquwah. Nah, kayak gitu. Jadi ini mensifati Allah itu seperti apa. Jadi ada yang tafwid, ada yang ya udahlah pokoknya Allah kok ada yad ya, tangan ya. Kalau diterjemahkan bahasanya kan tangan. Nah, tangan ini maksudnya apa? Yang pertama ya yad ya udah wallahu alam. Nah, kayak gitu tafwid namanya. Ada juga yang takwil. Takwil itu yad itu ai quwwah. Berarti walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di kekuasaannya. Nah, kayak gitu. Ada lagi yang lain. Nah, kayak gitu. Itu sampai perdebatan tajam itu. Tajam gara-gara itu rame. Sampai ada ustadz ngomong kayak gini. Kita itu sering bertengkar di bidang furu, cabang-cabang gitu. Padahal imannya sama. Kan rukun imannya sama ya. Nah, kayak gini nih kan istilah kalau fikih gitu kan cabangnya, furu'nya ya. Furu'iyahnya. Nah, ini juga sama itu. Kayak gini itu ya cabangnya ya, cabang akidahnya. Tapi ya ini pertengkaran itu ya. Rawam ya kayak gitu. Makanya kalau kayak gini, pertengkaran kayak gini itu harusnya sesama ulama. Sehingga pertengkarannya itu ada di pemikiran. Bukan di mulut. Nah, beda ya. Karena kalau di mulut itu nanti jadinya kasar. Kalau ulama kan pertengkarannya di pemikiran. Jadi di fikrah, tulisan. Nah, kayak gitu. Tapi ya jadi rame itu kalau di YouTube itu. Karena apa? Karena ilmu ini disampaikan ke orang awam. Jadi saya nonton YouTube kadang aduh kayak gini ya. Harusnya itu kan di forum intelektual lah. Sehingga pertengkaran pemikirannya itu nggak rame. Nah, itu silahkanlah jenengan kalau mengikuti yang mana gitu ya. Kalau saya mengikuti yang seperti ditulis oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa ulama dulu itu ya dua. Yang pertama tafwid, ya udah serahkan ke Allah aja lah, gitu ya. Atau yang kedua ditakwil.
Jadi kalau bisa ditawil ya ditawil, kalau nggak bisa ya tafwid ya wallahu alam. Nah, kayak gitu istilahnya. Wallahu alam. Nah, kayak gitu. Karena sifat kayak gini ini nanti jadi rame itu kalau dibahas itu. Kayak ini tangan Allah, apakah Allah punya tangan? Oh, itu jadi rame itu. Ya. Betis Allah. Allah punya betis. Kayak gitu. Allah tertawa. Allah itu tertawa, bagaimana Allah tertawa itu? Nah, kayak gitu. Allah di atas arsy. Maksudnya di atas arsy itu apa? Alal arsy istawa itu apa? Istawa itu ya istawa wallahu alam. Ada yang begitu. Atau istawa itu Allah menguasai, ditawil. Atau istawa itu apa? Nah, nanti ruwam itu jadinya tuh. Nah kayak gini ini memang kalau ke orang awam jadinya bertengkar mulut. Ya. Kalau sesama ulama bertengkar pemikiran. Dan bertengkar pemikiran itu boleh, boleh. Apa-apa. Imam Malik muridnya namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beda pendapat dengan Imam Malik dan itu nggak apa-apa. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal beda pendapat dengan Imam Syafi'i, ya nggak apa-apa. Sing rame kita, ini kan lucu. Kadang ya begitu. Wong Imam Syafi'i itu gurunya beliau Imam Malik. Beliau beda pendapat dengan Imam Malik, itu nggak apa-apa. Imam Ahmad bin Hambal gurunya adalah Imam Syafi'i. Beda pendapat dengan Imam Syafi'i, ya nggak apa-apa. Yang rame kita. Lah kan bingung sini. Kadang ya menyampaikan perbedaan itu ya harus hati-hati lah biar nggak rame gitu. Kalau nggak rame nanti. Saya jadi ingat pesannya Imam Al-Ghazali. Saya lupa. Mungkin di mana? Di Ihya mungkin. Jadi salah satu penyakit hati adalah terlalu fanatik dengan madhab. Terlalu loh ya. Fanatik itu boleh loh ya. Tapi terlalu fanatik dengan madhab. Nah itu salah satu penyakit hati. Misalnya aku gak sholat subuh sing imami Pak Saifuddin gak kunut soalnya. Aku kan gak gak kunut. Terus gak sholat subuh nanti. Nah, kayak gitu itu kan jadi apa sebaliknya? Imamnya gak kunut, aku gak sholat subuh di masjid. Itu. Wong Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjid area pemakamannya Imam Abu Hanifah, yang Manawi. Jadi Imam Hanafi itu punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu cucu muridnya Imam Hanafi. Ya, cucu murid. Jadi Imam Syafi'i itu sholat di masjid area pemakamannya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i nggak kunut. Kenapa? Beliau menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena yang kunut itu dua, Imam Maliki sama Imam Syafi'i. Itu yang kunut. Imam Hanafi sama Imam Ahmad bin Hambal nggak kunut. Ya nggak apa-apa. Itu kalau ulama itu beda pendapat itu biasa. Itu. Sing rame kita. Ini sembulah. Makanya menyampaikan perbedaan pendapat itu ya memang harus hati-hati ya. Masalahnya YouTube itu semua orang bisa ngakses ya. Itu nggak bagusnya YouTube itu nggak. Semua orang bisa akses. Padahal butuh persiapan kan nggak? Nah harusnya ada persiapan kayak oh ini ilmunya SMA ya anak SMA kan gitu nggak? Ilmunya kuliah ya anak kuliah di YouTube itu enggak ya? Ilmunya masih SD nonton pembahasan SMA. Yo ngeluh. Jadi rame sembuh. Allah ya Allah. Nah ya segitulah. Ya. Nah ini juga di bidang tafsir, akidah juga ada furuk kayak gini nih. Yat ini apa? Oh, ada yang tafwid, ya udah ya tuh wallahu alam lah.
ayat, ada yang ditakwil, oh ya itu kekuasaan, ada yang lain, kayak gitu tuh. Dan itu wes nggak usah rame lah. Karena ada ustadz yang ngomong, ini kan cuma cabang ya, imannya sama, orang wame bahas furuk ini. Ya, wallahu alam lah ya. Nah, silakan jangan mau ikut yang mana, tapi ojo rame. Kalau rame mending ulamanya, ulama dengan ulama, karena pola pikir kan gitu nggih. Kita ya apa ya, ramenya itu di mulut akhirnya, bukan di pemikiran. Karena kalau pemikiran, nah itu kan jelas itu. Oh ini gini kayak gitulah. Ya kayak profesor debat sama profesor, itu kan maklum. Nah kita nih, ono profesor debat, kitanya yang marah, lah kurang kerja. Halo. Saya dulu ingat ya, dulu itu ada kasus di kita itu yang kopi sianida. Oke. Kopi sianida itu, bayangin, antar pakar aja bisa beda pendapat itu. Yang pakar ini gini, yang pakar ini gitu. Saya juga pusing waktu itu. Dong pakar ayo bingung ini karena PDW gitu ya. Sampai waktu itu ada TV ngundang mantan hakim agung. Mantan hakim MA itu ditanya, Pak, gimana ini Pak? Wong ini aja bisa beda pendapat tuh, antar pakar ya, antar ahli aja bisa beda pendapat. Gimana solusinya? Mantan hakim MA ini ngomong ya gampang aja, hakim tinggal memutuskan sesuai fakta sidang, selesai. Nggak puas, nanti kan ada pengadilan yang lebih tinggi, banding aja, kan gitu ya? So nggak sama, nggak puas lagi, nanti kasasi ke MA, kan gitu kan? Nanti ada novum baru, PK peninjauan kembali gitu toh. Jadi kalau hakim agung yang ngomong ya tenang, santai aja. Beda pendapat antara ahli biasa aja. Nah kita dukung iki dukung iki, gitu ya ruwame dhewe. Nah ini furuk ya, furuk di bidang akidah. Tapi jadi rame kayak gini nih ya. Ya kalau saya seperti Imam Ibnu Hibban berkata bahwa biasanya ulama itu dulu di tafwid. Tafwid itu Allah alam lah kayak gitu ya. Sanya Allahu Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah, apa itu maksudnya? Ya Allah alam lah. Kata ada yang mentakwil. Arsy, Allah itu menguasai arsy. Nah, kayak gitu. Ada yang mendapat yang lain ya silahkan aja. Biar itu tokoh dengan tokoh lah ya gitu ya. Kita dengerin aja. Nah, gitu ya. Kemudian, nah ini juga pesan ulama juga berpesan, kalau ada perbedaan pendapat antar ulama yang begitu tajam, antar ulama ya, tugas kita adalah yutwa la yurwa. Jadi ya udahlah kita tutupi aja, nggak usah dibahas atau diumbar-umbar. Imam Malik itu berbeda pendapat sangat tajam dengan Imam Ibnu Ishaq. Ini teman ngaji padahal. Ya. Itu beda pendapatnya tajam banget tuh Imam Malik sama Imam Ibnu Ishaq itu. Wah itu kalau dukung itu, wah yang dukung, wah Imam Malik itu kan tokoh ini, Imam berarti Imam Ibnu Ishaq nggak benar, wah kayak gitu ya. Seru rame itu. Tapi ternyata kata ulama, ya itu khilaf antara teman lah, sudah aja. Sesama tokoh besar, ya kita maklumi lah, ya kita yutwa la yurwa, itu maksudnya udahlah kita tutupi aja, nggak usah diumbar, gitu, usah diumbar. Kita tetap hormat. Kalau misalnya kita nggak setuju, ya nggak apa-apa, tapi tetap hormat. Beda ya. Jadi misalnya gini, ini ada ulama, kita itu hormat. Hormat itu bukan berarti setuju 100% pendapatnya loh ya. Enggak. Tapi kita tetap hormat. Gitu ya. Kalau yang mau mengkritik ya levelnya harus sama gitu aja. Ya kalau kita tetap hormat walaupun kita nggak setuju pendapatnya. Gitu ya, biar nggak rame ya. Untuk
Ono ilmune rame kan bingung ya. Kalau ilmu rame itu antar ilmu. Buku dibalas buku, pemikiran dibalas pemikiran. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya kayak gitu ya. Nah, itu kayak itu khilaf di bidang sifat Allah. Nah, itu jadi rame itu nanti. Nah, itu ya. Hadis berikutnya. وعن خالد بن عمر العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بسرم وولت حذاء ولم يق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصبها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيحوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوما وهو غضيض من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها وما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإن أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم الله عنه الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.